tren kasus COVID-19 di Kabupaten Ende? Ya, baik Mbak Femi. Memang saat ini sangat-sangat melandai ya. Jadi jauh dibandingkan tahun 2021 dan hari ini juga hanya 2 yang aktif, kasus yang aktif. Yang lain sudah sembuh semua dari 5.000 lebih. Jadi saya rasa memang sudah sangat landai dan memang sudah saatnya kita bangkit dari COVID ini. Oke, 2 tahun kita tertidur ya kalau bisa dibilang Ibu Dokter ya. Tertidur, terbelenggu, mencekam dan sebagainya. Membuat khawatir, tapi puji Tuhan alhamdulillah per hari ini cuma 2 orang, 2 suspek ya, 2 kasus ya Bu Dokter ya. 2 kasus aktif, ya yang lain sudah tidak lagi. Oke, baik. Nah, kalau ke Om Fian dulu, kita bicara tentang kebangkitan nasional dari sisi seorang legislatif ini melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita flashback ya, ada 2 aspek yang bisa kita pelajari dari sisi historis kebangkitan nasional itu sendiri. Yang pertama, waktu itu ada kesadaran bersama dari para penghulu negeri ini. Mereka menyadari bahwa butuh sebuah kebersamaan dalam mencapai Indonesia merdeka. Yang mereka sampaikan waktu itu dalam konsep Budi Utomo ya. Mereka menyadari bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan itu justru mudah dicerai-beraikan oleh penjajah saat itu. Dan yang kedua, butuh model perjuangan baru yang meninggalkan fisik senjata ke arah diplomatik. Itu tidak terlepas dari adanya kaum terpelajar atau istilah saat ini adalah kaum intelektual yang lahir akibat dari politik etis Belanda yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah saat itu. Semangat atau yang bisa kita tarik ke kondisi keadaan kabupaten kita saat ini yang saat ini kalau dalam bahasa Bu Dokter tadi dalam 2 tahun terakhir itu kita semua hampir berantakan di semua sektor. Saya ingat kalau tidak salah tahun anggaran 2020 ya. 20 apa 20? 20 sama 21. 21. Itu pemerintah bersama legislatif di DPR merubah anggaran sebanyak 6 kali. Wow. Itu dalam rangka semua energi kita diarahkan untuk memerangi pandemi ini. Tentu itu bukan faktor satu-satunya, bahwa peran masyarakat dan kita semua yang kemudian menekan angka sampai dengan per hari ini 2 itu luar biasa, dan itu kerja-kerja kita semua. Dari hal-hal kecil sederhana yang masyarakat mau bantu kita, dari kebiasaan memakai masker, kemudian hand sanitizer, mencuci tangan, dan saat ini kalau kita kemana-mana, memang sebagian besar masyarakat kita itu kalau keluar rumah tidak pakai masker, seperti ada yang salah di mereka. Ada yang janggal ya. Itu sudah menjadi bagian dari lifestyle kita. Tetapi dalam kerangka kebijakan memang kita harus ikuti itu dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Contoh terakhir ini ketika kasusnya sudah mulai rendah, kalau kita ke kampung-kampung atau itu terjadi pesta, itu prokesnya itu hanya di awal. Itu mungkin kalau kami orang Nangabah, ya orangnya Mbak Femi juga. Saya menunggu. Prokesnya itu di saat datang jabat tangan, cuci tangan, begitu acara bebas prokesnya udah nggak ada lagi gitu loh, udah mabuk gitu. Itu yang perlu kita atur supaya ini semuanya tetap terjaga. Jadi spirit bapak-bapak bangsa dahulu itu harus kita tarik ke kondisi kekinian kita, agar semua itu dengan spirit yang sama kita mampu memerangi bukan saja soal penyakit ini,
kemiskinan, pembangunan infrastruktur kita, dan semua aspek yang lain yang mesti kita kejar, di mana posisi Kabupaten Ende yang masih banyak tertinggal ini. Tentunya. Oke, Demikian. baik. Jadi memang ketika kita bicara tentang kebangkitan, ini hampir di semua aspek sejak 2019 sejak virus SARS ini menyerang, memang cukup berantakan ya, dan harus tadi sampai anggaran juga harus sampai dengan 6 kali direfocusing kembali. Saya ingin menyapa dulu, ada akademisi yang sudah bergabung bersama kita di ujung telepon, ada Bapak Elias Cima. Selamat pagi Pak Elias. Ya, selamat pagi Bu Femi, selamat pagi Bu Dokter, dan juga selamat pagi untuk Bapak Wakil Ketua DPRD Pak Fian. Terima kasih Pak Elias. Selamat pagi Pak Elias. Oke, nah Pak Elias, ketika kita bicara tentang kebangkitan, tadi ada dari versinya Bu Dokter, kemudian dari Pak Fian sendiri. Kalau dari seorang kacamata seorang akademisi melihat kebangkitan nasional, apalagi dengan topik kita di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana Pak Elias menyikapi hal ini atau menanggapi hal ini? Baik, pertama terima kasih ya, negara sudah begitu sangat respect terhadap kehendak masyarakat gitu. Masyarakat sudah merindukan adanya pelonggaran-pelonggaran untuk supaya mereka segera berbenah gitu ya, segera dari keterpurukan yang dialami saat ini. Tentu Presiden dengan hasil kajiannya dari Kementerian Kesehatan, lalu kemudian peta penyebaran seluruh Indonesia, terutama pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, itu menjadi rujukan untuk Presiden melonggarkan penggunaan masker. Nah, momentum ini penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk segera bangkit dari pandemi. Ya, kita pengalaman yang sudah dilakukan itu selama masa ini menjadi kekuatan untuk ada semacam visi baru, hidup bersama, hidup aman bersama COVID itu. Dan kita yakin bahwa sebentar lagi dari pandemi menuju ke endemi, kita sudah mulai terbiasa dengan pola-pola relasi sosial yang baru, lalu kemudian model usaha ekonomi yang luar biasa inovatif, dan aktivitas pendidikan sosial yang juga sangat familiar dengan ruang. Nah, yang paling penting kebangkitan ini harus diikuti dengan visi yang baik, gitu. Harus diikuti dengan visi yang baik oleh seluruh komponen bangsa, tidak soal negara bahwa melakukan penggunaan masker, tetapi negara memungkinkan ada ruang-ruang kebijakan baru yang memungkinkan masyarakat untuk menerapkan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Saya ambil contoh dalam kaitan dengan ekonomi digital, lalu kemudian sebentar lagi akan dikembangkan yang namanya green economy dan seterusnya. Itu juga langkah-langkah yang harus diperkuat dengan kebijakan, dan kemudian dalam konteks implementasi di tingkat masyarakat, kita yakin perlu ada edukasi, karena ini tidak mudah. Oke, nah ke Bu Dokter dulu, tadi disinggung oleh Pak Elias Cima ya, kemudian kemarin sempat wawancara di RRI juga tentang pelonggaran penggunaan masker nih oleh Presiden. Nah, dari sebelum ada aturan seperti itu hingga saat ini, bagaimana Bu Dokter melihat nih kebangkitan masyarakat Ende dari sisi kesehatan sendiri ini Bu Dokter? Ya, betul Mbak Femi. Jadi ketika kita mendengar bahwa pernyataan Bapak Presiden bahwa sudah ada kelonggaran masker dengan juga dari juru bicara COVID-19 di Indonesia sini, Prof. Wiku, bahwa memang sudah diperkenankan untuk pemakaian itu dilonggarkan, tapi bukan dibebaskan, itu berbeda. Ya, artinya saya pastikan bahwa kebijakan itu pasti mengikuti tren dari kesehatan ataupun kasus COVID yang ada di Indonesia ini. Jadi memang kelonggaran ini diberikan ketika kita sudah mengetahui sifat-sifat dari virus itu. Ya, jadi kalau saya lihat memang 2020 mungkin Pak Fian ya, memang betul direvisi ulang, bahkan
ilmunya pun juga nggak jelas COVID ini. Namanya suatu pandemik itu kan sesuatu yang mendadak, menyebar luas, menyebabkan kematian tinggi sehingga tidak bisa diprediksi dari mana sifatnya, bagaimana sih virus ini, bagaimana untuk mengatasinya juga masih porak-poranda. Saat itu juga selain anggaran ini kan otomatis dia mengikuti dari kebijakan. Memang betul saat itu juga pedoman dari Kementerian Kesehatan tentang penanganan COVID itu berubah 5 kali. Jadi satu buku belum kebaca, sudah bulan berikutnya ganti revisi kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kita juga porak-poranda dengan bagaimana mengatasinya, bagaimana dengan obatnya gonta-ganti, bahkan banyak yang kontradiksi antara WHO dengan kebijakan nasional, dengan peneliti ini itu, jadi masih tidak keruan. Tapi kalau saya lihat memang kebangkitan dalam kesehatan sudah sangat bisa kita lihat karena dari positive rate yang setiap satu minggu itu tinggi sekali dan tingkat kematian yang tinggi sekali, tiba-tiba sudah sekarang walaupun kita belum melonggarkan tentang screening. Jadi screening misalnya pasien yang masuk ke rumah sakit rawat inap wajib di rapid antigen, bahkan kalau kita ragu-ragu dengan hasil rapid antigen, kita bisa teruskan dengan TCM. Itu masih kita lakukan, tetapi memang hasilnya juga tidak sesignifikan yang dulu. Jadi itu suatu perkembangan yang luar biasa saya kira, bahwa pasien yang sesak pun, yang batuk pilek pun, yang dulunya seringkali positif sekarang memang sudah negatif ya. Jadi bukan masalah, saya minta maaf, mungkin bukan masalah hoax yang anggaran dan sebagainya, itu tidak ada sama sekali. Jadi kita nilai dari objektif, dari hasil lab, bukan kita dokternya UGD yang menentukan, tidak, tetapi memang hasil yang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi dari kesehatan sih sudah bagus sekali. Bahkan kalau saya lihat sekarang, kemarin itu sempat imunisasi dasar saja itu sangat terhambat. Kenapa? Karena untuk melakukannya juga tidak diperkenankan dengan kerumunan dan sebagainya. Orang takut di rumah, PPKM dan sebagainya. Bahkan untuk pengiriman vaksin pun dari provinsi dan sebagainya, logistik sangat terhambat. Dan ini sudah mulai lancar kembali. Artinya bahwa saya kemarin sudah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh puskesmas dan pengelola imunisasi, terutama bahwa bagaimana capaian 2020-2021 memang sangat rendah, dan saya memang tidak bisa menyalahkan juga karena ini adalah suatu proses. Jadi kalau saya lihat sekarang logistik sudah aman dan kemudian kelonggaran sudah ada dan bahkan ada penurunan kasus. Dan yang jelas Mbak, yang perlu kita garis bawahi, kenapa sampai terjadinya kelonggaran kasus ini. Artinya untuk pencegahan sudah kita dapatkan. Dalam hal ini adalah vaksin. Jadi saya minta mungkin kepedulian dari masyarakat untuk target capaian vaksin ini. Sehingga kalau sudah herd immunity itu sudah semuanya sudah kebal, itu lebih gampang lagi. Kalau memang sudah tidak lagi bahkan pandemik menjadi endemi nanti, artinya saat ini masih transisi. Yang bisa menentukan nanti endemi adalah WHO. Tetapi ini adalah transisi ke endemi. Jadi endemi itu nanti kita sudah nggak takut lagi. Itu adalah penyakit suatu waktu terbatas pada geografis tertentu dan waktu tertentu, misalnya demam berdarah dan malaria. Dan saya lihat sekarang yang paling saya senang itu adalah 1 Juni ini. 1 Juni ini Bapak Presiden datang, kemarin kami rapat dengan BPIP, dengan Setmilpres, juga rencananya adalah settingannya adalah settingan endemi. Artinya bahwa untuk pasukan juga pasukan normal. Bukan jumlah pasukan yang terbatas lagi, tetapi prokesnya tetap jalan. Oke, ini salah satu contoh nyata nih ya, kebangkitan sudah mulai dirasakan mulai, ya betul. Dan tentu sangat luar biasa sekali bahwa Presiden juga sudah dipastikan hadir di Kabupaten Ende, akan menjadi inspektur upacara untuk peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Sebelum saya ke Pak Fian, saya ajak Anda pendengar bisa bergabung bersama kami. Anda boleh menelpon kami di 0821 4451 1957. Saya ulangi lagi di 0821 4451 1957, atau boleh di WhatsApp kami di 0821 38788786. Nah, Pak Fian, ini tadi disampaikan Bu Dokter bahwa
melihat kasus yang melandai, kemudian juga banyak ya yang sudah memahami, bahkan ini dengan kebijakan presiden akan datang akan menjadi hirup di sini juga sudah dalam batas normal. Bagaimana nih Pak Fian melihat hal ini? Baik, kita mesti melihat itu sebagai hasil dari sinergi dari semua pihak tadi. Memang di awal-awal antara kami di DPRD dengan pemerintah nih, Bu Dokter paling tahu nih. Berdarah-darah ya Pak ya. Yang sampai marah-marah itu lebih kepada apa namanya? Di satu sisi kami merasa loh kemenangan budgeting kami sering overlap oleh pemerintah, tapi pemerintah sih mengatakan bahwa kami melaksanakan apa yang menjadi petunjuk dari pemerintah pusat dalam Oleh Kemenkes ya. konteks penanganan pandemi ini. Memang hasil di Kabupaten Ende ini juga sejalan dengan hasil di nasional dan secara global pada umumnya. Dan hari-hari ini kalau kita baca data globalnya di beberapa negara yang infrastruktur kesehatannya belum bagus seperti Korea Utara, angka COVID itu kemudian meningkat dan beberapa negara lainnya. Tetapi itu artinya bahwa COVID ini akan tetap menjadi ancaman di beberapa tahun ke depan kalau kita tidak menjadi prioritas bersama. Saya sepakat seperti Bu Dokter katakan tadi itu, pelonggaran itu bukan berarti ini. Baiklah kita jadikan kebiasaan masker ini sebagai lifestyle. Kalau kita keluar rumah dan itu di EDS ini saya sudah anggap baik gitu. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kalau mereka keluar rumah naik motor sama seperti mereka tidak pakai helm gitu. Pakai masker ini yang tentu baik. Kalau saya diizinkan sebenarnya beberapa intelektual yang lahir dari sekolah Stovia atau sekolah dokter zaman itu sebenarnya mereka juga lagi memerangi pandemi juga pada saat itu, pandemi atau endemi, jenisnya apa saya lupa, tapi bahwa kita membutuhkan banyak orang yang ahli di bidangnya untuk dalam rangka menangani hal-hal yang luar biasa seperti itu, termasuk pandemi ini. Sehingga saya sih cenderung supaya spirit masa lalu pada pendahulu bangsa kita yang kalau kita bayangkan ya tahun 1900 mereka udah bisa melakukan segala sesuatu yang sangat luar biasa dalam keadaan mungkin HP, telekomunikasi segala terbatas. Mereka bisa berbuat lebih gitu. Nah, kita saat ini apa yang kurang coba? Pemerintah dengan segala fasilitasnya, kami juga di DPRD dengan segala kewenangan kebijakannya yang juga luar biasa. Yang hilang justru bagaimana semua kekuatan ini menjadi sebuah sinergi, disinergikan, kemudian kita bisa memecahkan soal-soal yang mungkin timbul 1-2 tahun atau beberapa waktu ke depan ini. Kita menjadi kabupaten yang boleh kabupaten siaga lah untuk segala hal yang dialami oleh masyarakat yang dalam kapasitasnya mesti kita bantu. Baik. Nah tadi Bu Dokter sempat menyinggung nih tentang masalah vaksin ini sudah mulai lancar Bu Dokter ya. Transportasi sudah aman. Kemudian saat ini kita lihat banyak nih pos-pos vaksinasi nih ya, di Kabupaten Ende, di Kota Ende. Kemudian tadi ada hoax-hoax tentang anggaran ya Bu Dokter ya. Nah kalau bicara tentang anggaran nih Pak Fian, ini untuk COVID-19 dia ini di tahun 2022 kemudian di masa kebangkitan ini berarti tetap disupport ya?
Saya sih di APBD kemarin saya kurang hafal Bu Dokter ya. Kalau Support harus ya Pak. Ini namanya di RRI harus ya Bu Dokter ya, harus ya. yang maksudnya yang dianggarkan, tetapi kemarin yang permintaan penggunaan silpa dalam rangka kedatangan presiden ini, yang kami support itu 4.250 kalau nggak salah. Ya, itu sebagiannya juga untuk memastikan semua peserta upacara yang masuk ke situ itu mesti Bikin. itu vaksinnya harus sudah 3 kali, Bu ya. Ya. Berarti saya lolos nih. Dua kali, minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Terus PCR Rapid antigen 6 kali, 1 Rapid kali antigen. PCR. 1 kali PCR, ya. Nah, itu yang sering berpergian saja gitu yang bisa lolos ke situ kan. Jadi kita mesti kita mesti belajar dari tadi saya contohkan pesta kan. Kita mesti belajar dari peringatan 1 Juni ini, hari lahir Pancasila di NTB ini, untuk kemudian kita ikuti untuk semua kegiatan perayaan apa saja di kabupaten ini dengan standar yang sama dong. Nah, saya tadi sekedar contohkan begitu. Kami di Nangaba itu tadi tuh di jam awalnya saja. 7 sampai jam 9 masih rapi nih masker nih. Kalau udah mampu nggak ada lagi gitu masker. Itu yang mesti kita terus advokasi ke masyarakat supaya ini tugas kita bersama. Bahwa pandemi ini tuh bukan soal dirimu saja, dirimu dan orang di sekitarmu. Oke. Berarti ini memang edukasi dan sosialisasi ini perlu sekali nih Bu Dokter ya. Takutnya malah salah persepsi. Nah, ini kan sudah ada aturan pelonggaran masker. Tidak usah pakai masker. Takutnya seperti ini juga. Ya, betul. Oke, baik. Tapi kalau misalnya semua kegiatan atau event berstandar seperti yang disampaikan oleh Pak Afian tadi ya, harusnya ya kalau kita memang ingin sehat, ada herd immunity yang tercipta dari vaksinasi dan lain sebagainya, tentu itu kembali juga di kekuatan anggaran itu sendiri nih ya Bu Dokter ya, karena pasti membutuhkan banyak. Tapi saya ingin ke Pak Elias dulu, Pak Elias. Ya. Oke, nah ini bagaimana nih? Tadi sempat disinggung tentang perayaan peringatan 1 Juni nanti, kemudian dengan kondisi sekarang ini yang berangsur-angsur sudah mulai beralih dari pandemi ke endemi di masa transisi ini. Iya, pelonggaran ini kebijakannya adalah soal meningkatnya kesadaran masyarakat soal penerapan protokol kesehatan. Ya, jika demikian maka pelonggaran itu tidak berarti bahwa harus menurunkan kesadaran lagi gitu. Tapi momen kebangkitan ini harus terus didorong kepada masyarakat bahwa pelonggaran ini bermaksud untuk masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, meskipun sudah diberi ada batasan-batasan tertentu, terutama soal perjalanan, kemudian terkait dengan penggunaan masker di luar dan maupun di dalam ruangan. Lalu poin penting, memang saya tidak terlalu monitor dengan Ibu dan Pak Fian karena suaranya terlalu mikrofon suara terlalu kecil. Tapi poin saya begini, dalam kaitan dengan kebangkitan ini, pertama ketika ada ruang untuk pelonggaran, pemerintah harus lebih ketat lagi dalam konteks untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan pendidikan selama ini, satu. Yang kedua, dalam konteks ekonomi itu juga harus dimonitor, dievaluasi kembali. Untuk apa? Ketika ada pelonggaran semacam ini, sebenarnya ruang untuk menemukan kembali yang tercecer ketika masa COVID kemarin itu, terutama kita lihat kualitas pendidikan kita itu begitu anjlok. Nah, ketika masa pandemi ini sudah mulai dilonggarkan, ya, penerapan protokol kesehatan mulai dilonggarkan. Nah, dalam kaitan dengan kebangkitan nasional hari ini, sekolah-sekolah, kemudian dalam kaitan di bidang ekonomi harus review lagi. Ya, kayak konten dengan yang namanya lembaga pendidikan. Kita lihat sekarang
uh, kita menuai banyak sekali ya kritikan lulusan COVID, Lulusan dari corona ya. Ya lulusan corona, kualitas dalam kaitan dengan kualitas corona juga. Ya. Nah kita berharap bahwa di refleksi kebangkitan pasca COVID ini ada terobosan-terobosan untuk melihat kembali, menjemput kembali, ya menjahit kembali yang robek-robek, yang rusak-rusak kemarin itu dalam kaitan dengan metode pembelajaran yang sudah mulai terjadi di kalangan siswa kita. Nah, guru-guru juga demikian, itu orang tua juga demikian di keluarga, itu harus bangkit bersama untuk melihat bagaimana pasca COVID ini dengan pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ini untuk kembali menakar kehidupan sosial ekonomi politik yang ada di lingkungannya masing-masing. Oke. Berarti memang ini akan ada penyesuaian kembali nih ya. Setelah 2 tahun lebih nih ya, kita sudah terbiasa dengan hanya dengan online, kemudian juga dari sektor pariwisata juga sekarang kita lihat sudah mulai menggeliat kembali dengan dilaksanakannya set event ya, G20 G20 di Labuan Bajo. Ini juga banyak nih bisa menjadikan momen untuk menantang Indonesia nih ya. Bisa tidak nih tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, Bu Dokter, di 1 Juni nanti seperti apa prokes yang akan diterapkan nanti pada saat kedatangan Presiden RI? Ya, betul Mbak Femi. Jadi ketika kita melihat kelonggaran ini kan memang yang boleh diperbolehkan untuk membuka masker adalah di ruang terbuka dengan jumlah yang terbatas, akhirnya tidak terlalu padat. Itu boleh dibuka. Tetapi kalau di ruang terbuka dengan orangnya yang padat ya, itu wajib memakai masker tetap. Dan di ruang tertutup juga harus pakai masker. Kemudian di pelayanan publik maupun di transportasi publik juga harus memakai masker. Saya setuju dengan Bapak Fian dan juga Pak Elias tadi bahwa memang ini harus menjadikan suatu kebiasaan. Jadi yang sudah kita harus memakai masker, bersih terus tangan kita dengan air mengalir maupun dengan hand sanitizer, itu yang wajib kita jaga. Kita kasih contoh saja, walaupun pernyataan dari Bapak Presiden bahwa nanti di 1 Juni ini bahwa kita akan menerapkan pasukan secara jumlahnya normal ya. Tetapi aturannya juga begitu ketat. Ya, jadi kalau dari Dinas Kesehatan, makanya kemarin saya terima kasih juga kepada Bapak Dewan DPRD sini ya, bahwa kesehatan itu banyak yang dikabulkan. Artinya bahwa dana yang kita anggarkan itu sangat disupport sekali untuk permintaan kita, karena memang kami selalu kalau meminta itu dengan perincian yang sangat detail. Bahkan kalau saya meminta itu dengan harga-harganya, misalnya reagen PCR dan sebagainya. Jadi untuk 1 Juni ini yang kami lakukan untuk menegakkan atau menghindari dari serangan ulang lagi dari COVID ini adalah kemarin dari BPIP meminta kami untuk dari survei kedua. Jadi nanti ada survei ketiga lagi yang akan dipastikan lagi nanti oleh tanggal 20 ini, survei ketiga terakhir. Nah, itu bahwa untuk seluruh pasukan yang notabene sekitar 600 orang itu kami diwajibkan dari Dinas Kesehatan untuk merapid antigen 600 pasukan itu setiap hari selama mereka melakukan latihan. Itu wajib. Kemudian H-1 kami juga harus mem-PCR seluruh dari ring 1. Itu wajib. Jadi kemarin kami otomatis hal ini harus didukung oleh anggaran juga, dan kami sudah ajukan ke DPR kemarin melewati TAPD, dan alhamdulillah memang dikabulkan atau di-ACC oleh DPRD. Saat itu memang yang kami ajukan paling besar adalah reagen PCR, karena reagen PCR dari laporan dari rumah sakit, dari direktur ini saya mendapatkan laporan bahkan 100 juta lebih untuk reagen PCR sendiri. Nah, di ND ini alhamdulillah waktu saya masih menjadi direktur rumah sakit tahun 2021 itu kami sudah membuat lab
BSL 2. Jadi biosafety level 2 di mana lab itu bisa untuk melakukan PCR virus. Saat ini yang kita pakai adalah untuk virus COVID-19. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk virus COVID-19. Jadi suatu saat misalnya ada virus apapun ataupun kita pengen menyelidiki suatu kasus, itu bisa memakai lab itu, dengan alat itu kita bisa melihat itu virus apa. Jadi tidak sia-sia juga. Jadi kapan hari kami berjuang melewati DAC ya waktu itu, refocusing itu, DAC refocusing itu kami mendapatkan lab BSL 2 itu kami sudah selesai di akhir 2021. Kemudian saya juga berjuang lagi ke BNPB dan kami dikasih untuk mesin ekstraksi untuk PCR ini. Jadi alhamdulillah sekarang kemarin saya sudah menghubungi direktur untuk secepatnya dilakukan uji uji dari alat yang dikirim oleh BNPB, dan alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan sudah secara teknisi atau sudah pengujian kita sudah bisa menggunakan PCR itu. Tetapi ada satu langkah lagi yang harus kita lalui, yaitu kita harus mendaftarkan lab ini ke Kementerian Kesehatan sehingga kita bisa terregistrasi, dan saat ini masih dalam proses registrasi, tetapi untuk melakukannya kami sudah bisa. Jadi nanti H-1 kami akan mem-PCR semua ring 1. Nah, dari gambaran bahwa kami harus 6 kali rapid antigen, 600 pasukan yang selalu latihan itu, kita bisa melihat di sini betapa ketatnya sebenarnya pencegahan-pencegahan yang kami lakukan. Selain dari vaksin harus dosis lengkap minimal 2 kali. Itu wajib. Nah, dari situ baru kita melakukan pelonggaran, bisa pasukannya lengkap, bisa mengumpulkan dalam jumlah banyak. Itu pun harus tetap protokol kesehatan, memakai masker dan selalu mencuci tangan. Jadi mungkin dari situ kita bisa berkaca bahwa kelonggaran ini itu hasil dari kita sudah ketat sekali dalam protokol kesehatannya. Mungkin itu. Prosesnya cukup panjang nih Bu Dokter panjang, ya. Ya, Oke. betul. Dan ini juga berterbaik nih ya. Kalau kemarin sempat dalam wawancara kita beberapa waktu lalu ada alatnya, ada PCR, tapi reagennya ini yang belum ada waktu itu ya, sehingga belum bisa digunakan nih Bu Dokter ya. Ya, kemarin kami masih tunggu pengujian, tetapi reagennya itu kita bisa membelinya. Kemarin kami sudah meminta anggaran di DPRD untuk kegiatan 1 Juni ini, karena untuk antigen, karena ini adalah event nasional yang diadakan di ND ataupun ini sebenarnya NTT untuk Indonesia. Jadi provinsi juga kita ada sharing dana dari BPIP atau dari nasional, dari pusat, kemudian dari provinsi dan dari kabupaten sendiri. Jadi untuk antigen 4.500 antigen juga sudah dikirim dari provinsi. Jadi kami ini namanya sharing, tetapi untuk reagen PCR ND provinsi tidak bisa menanggungnya. Akhirnya kami agak besar dalam hal ini meminta anggaran, karena memang untuk reagen PCR ini bisa mencapai 100 juta lebih dari laporan direktur rumah sakit. Jadi kami anggarkan segitu. Tetapi anggaran ini sebenarnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami seberapapun yang kami ajukan, kemarin kami Dinas Kesehatan sekitar 180 juta. Itu pun mungkin juga bisa tidak terserap semua, tergantung dari nanti survei ketiga dari BPIP ya? dari yang ini sudah pas pampres ya kayaknya ya. Yang ketiga ini sudah dari kepresidenan. Itu nanti apakah tetap seperti skenario dari awal ini ataukah ada perubahan? Ketika memang ada perubahan yang misalnya jumlahnya orang yang di PCR turun dan sebagainya, kami juga akan membeli sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Ini fleksibel tapi pada intinya tetap untuk ketatnya prokes ya Bu Dokter ya. Ya. Berarti nanti untuk semua peserta upacara juga harus menunjukkan vaksin 2 kali atau hasil PCR-nya juga? Vaksin 2 kali dengan kita antigen setiap hari. Setiap hari kami lakukan antigen. Jadi ini nggak bisa lagi untuk maksudnya dia main-main lagi ya. antigen ke tempat lain kemudian kita tunjukkan, tidak. Kita akan melihat hasilnya oleh kita sendiri selama 6 hari berturut-turut. Oke, baik. Nah, ini ada yang bertanya, saya baca terlebih dahulu ya. Selamat pagi untuk ketiga narasumber. Salam Pancasila, luar biasa sekali. Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur bahwa Presiden akhirnya jadi hadir di ND dalam perayaan Hari Lahir Pancasila. Yang saya ingin tanyakan nih kepada Pak Fian. Nah, seperti apa
bapak-bapak legislatif ini melihat dengan kedatangan Pak Presiden, kemudian kebijakan-kebijakan seperti apa yang bisa dilakukan oleh DPR sehingga bisa melancarkan segala sesuatunya. Ini dari Costa yang ada di seputaran Kelimoto. Kemudian satu lagi saya bacakan. Selamat pagi untuk Bu Dokter dan juga Pak Fian dan Pak Elias. Saya ingin bertanya ke Bu Dokter nih. Ini cukup ketat ya kalau saya lihat dan saya dengar nih apa yang disampaikan. Tapi apakah yakin tidak akan timbul nih klaster baru misalnya? Bisa saja kecolongan, bisa saja ada masyarakat yang kurang tertib. Nah, apa antisipasinya? Baik. Dua pertanyaan langsung dijawab Pak Fian terlebih dahulu dan juga Bu Dokter. Baik, mungkin saya yang dari Pak Costa ya di seputaran Kelimoto. Terima kasih Pak Costa atas perhatiannya. Kami di DPR kemarin mungkin ini pengajuan yang paling cepat direspon oleh DPRD. Itu pagi diajukan, siang langsung kami bahas dan disetujui. Langsung ketok palu nih ya. Itu dari angka 2,5 miliar, 2 miliar 500 juta, kemudian dalam pembahasan ditambahkan 1,7 untuk parade kebangsaan dan 50 juta untuk karpet dengan standar RI 1. Jadi total angkanya 4 miliar 250 juta. Memang kami di lembaga itu berkaitan dengan anggaran dan kebijakan-kebijakan lainnya. Memang kami sih di pembahasan itu kami berharap kepada pemerintah agar kita bisa mengais berkah dari kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini ke Ende. Ini kalau kita tolak sejarah, baru tahun 1951 Presiden Soekarno berkunjung resmi sebagai kepala negara ke Ende dan meresmikan rumah pengasingan beliau di Jalan Perwira itu yang sekarang menjadi museum. Dan yang kedua saat ini Pak Jokowi. Yang saya maksudkan dengan berkat itu adalah mungkin kita bisa mendapatkan anggaran lebih seperti beberapa yang menjadi kebutuhan kita. Kita saat ini memang persoalan infrastruktur menjadi sesuatu yang masih sangat butuh kita tangani. 5 ruas jalan paralel dan jalan-jalan strategis kita itu yang butuh kita tangani. Dan banyak aspek dari semua sektor di Kabupaten Ende ini yang membutuhkan anggaran untuk kita selesaikan di sisa masa jabatan Pak Jafar dan Pak Erik di 2024 ini. Sambil kita mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perayaan 1 Juni, kita juga mesti mempersiapkan juga teman-teman di Bapeda dan di keuangan dan semua dinas lain untuk bisa mempersiapkan proposal, misalnya melobi ke menteri-menteri yang datang, ke presiden tentunya, agar supaya kedatangan presiden ini tidak saja menambah beban ke kita, tetapi sekaligus membawa berkat bagi pemerintah Kabupaten Ende dan berimbas kepada masyarakat Kabupaten Ende tentunya. Demikian. Oke, jadi Pak Costa tidak perlu khawatir, ini banyak yang sudah dipersiapkan ya. Bahkan kerjasama lintas sektoral pun ini juga telah dibangun sehingga pada akhirnya juga kedatangan Presiden RI tidak hanya habis di tanggal 1 saja, tapi ada dampak-dampak ikutan yang akan terus berkelanjutan. Nah, kemudian Bu Dokter tadi ada yang bertanya tentang kekhawatiran nih, jangan sampai ada kecolongan, jangan sampai ada klaster baru lagi. Nah, ini seperti apa nih? Betul, Pak Kusta juga yang tanya kah atau? Ini no name Bu Dokter. Oh, no name ya. Ya, untuk no name yang di mana saja. Ya, terima kasih banyak. Mungkin kekhawatiran itu
sebenarnya sih tetap ada. Nah, bagaimana untuk meminimalkan kekhawatiran itu, meminimalkan kejadian kembalinya klaster-klaster baru itu, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, memang kemungkinan itu tetap ada. Oke, Kemungkinan. Bu Dokter, kita break sejenak dulu. Saya ajak kita berdiri bersama dalam lagu Indonesia Raya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Pro 1, Kanal Inspirasi. Kembali kita bersama di dialog interaktif kita untuk hari ini di spesial Hari Kebangkitan Nasional. Bu Dokter, mungkin bisa disambung tadi ya pertanyaan tentang jangan sampai nih kekhawatiran baru akan ada klaster lagi nih. Ya, betul. Ya, jadi memang kekhawatiran itu selalu ada, tetapi kita harus meminimalkan dengan prokes-prokes yang ketat. Jadi yang sudah kita lakukan untuk benar-benar mengamankan atau mencegah ini adalah yang pertama yang tadi sudah kita katakan bahwa 600 orang 6 hari berturut-turut yang ikut di lapangan Pancasila waktu mereka melakukan latihan, kemudian H-1 kita harus memPCR-nya. Tetapi saya setuju dengan Pak Fian tadi bahwa yang kita maknai dari kedatangan dari Bapak Presiden di event ini adalah, menurut saya adalah keberhasilan sekali Kabupaten ND untuk mendatangkan Bapak Presiden dan diakui event nasional untuk 1 Juni itu berada di Kabupaten ND yang sudah di SK-kan itu ya. Jadi dan itu juga berkah yang kita harapkan juga semoga sesuai, bukan hanya menggelontorkan dana besar-besaran, saya rasa tidak juga, tetapi juga banyak hal. Jadi di sini juga kemarin pada waktu rapat
dengan Bapak Bupati yang terakhir sebelum beliau ke Jakarta untuk rapat dengan BPIP kemarin dengan kepresidenan itu bahwa semua OPD itu memang nanti kita harus melaporkan secara ke Pak Bupati untuk diteruskan ke Bapak Presiden nanti tentang capaian-capaian kita dan juga hambatan-hambatan kita, dan kita juga diwajibkan untuk membuat proposal seluruh OPD tentang apa arah ke depannya dari OPD kita ini, apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita minta dari kebutuhan itu, sehingga paling tidak itu sudah membuat semoga menjadi titik terang untuk peningkatan Kabupaten ND dari semua segi, termasuk juga pembangunan dan sebagainya ya, infrastruktur dan sebagainya. Tetapi kembali dari pertanyaan tadi bahwa apakah nanti jangan sampai menjadi klaster yang baru. Ya memang kita punya keterbatasan. Artinya bahwa yang kita lakukan sekarang kan terbatas di lapangan Pancasila ini, di mana di tempatnya Bapak Presiden dan rombongan VVIP terbatas maupun VVIP lainnya ini dan juga peserta yang lain. Dan memang nanti akan sangat ketat. Di situ memang waktu upacara itu tidak diperkenankan untuk masyarakat untuk menonton. Memang sudah dibatasin, dan nanti ada ID card yang sudah dicetak oleh BPIP sekarang, dan kami pun juga sudah mengajukan nama-nama di sana siapa saja yang harus di lapangan itu, dan sudah disterilkan H-4 atau H-3. Saya lupa kemarin Kolonel Ari berbicara akan disterilkan dan tidak boleh untuk masyarakat umum ke situ dulu. Dan itu adalah satu cara sebenarnya untuk menyelamatkan dari klaster ini. Tetapi kita bisa berpikir bahwa nantinya Bapak Presiden itu juga akan melewati pasti dari bandara ke lapangan itu melewati jalan, dan disitulah pasti juga terjadi kerumunan sepanjang jalan. Benar. Saya yakin, dan itu sudah ditata. Kemarin yang bertugas di situ adalah Pol PP yang sepanjang jalan rute yang dilewati oleh Bapak Presiden. Nah, di sini saya walaupun tidak terjangkau oleh tangan kita dari Dinas Kesehatan untuk mengantigen semua orang yang di jalan itu, tentunya tidak akan bisa, tetapi saya menghimbau untuk masyarakat harus sadar tentang protokol kesehatan. Walaupun kita euforia ataukah senang menyambut Bapak Presiden sebagai luapan kebahagiaan kita, prokes tetap harus dijalankan. Dan saya ingatkan kembali bahwa untuk menjaga itu selain prokes, pakai masker, cuci tangan dengan hand sanitizer dan lain-lain, itu satu persyaratan. Semoga masyarakat sadar bahwa kalau mau keluar rumah menonton Bapak Presiden di dalam kerumunan di jalan ini paling tidak melengkapi vaksinnya itu. Dan saya lihat capaian vaksin di ND sini per tanggal 17 kemarin untuk dosis pertama sudah sangat bagus, bahkan di atas rata-rata NTT 92, kita sudah 94, sedangkan untuk capaian yang kedua walaupun kita juga masih di atasnya rata-rata di NTT ini, kita masih 73, artinya ada gap yang sangat tinggi antara vaksin pertama dan kedua. Saya berharap sekali nantinya sebelum Bapak Presiden datang ataupun kita bisa menonton dengan agak leluasa walaupun selalu protokol kesehatan, paling enggak tolong dilengkapi. Dan kami sudah membuka posko vaksin semakin gampang menerima memperoleh vaksin sekarang. Dan hari ini kami dalam rangkaian 1 Juni ini dari Dinas Kesehatan dengan Kesbangpol Provinsi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga bekerjasama dengan Bank NTT, hari ini tanggal 20 dan 21 kami mengadakan vaksin massal yang tempatnya ada di LED Cafe. Di situ ada, dan tadi sudah diumumkan ada door prize mendapatkan minyak goreng untuk 50 orang pertama yang divaksin, dan saat ini kegiatan masih berlangsung. Dan ini contoh nyata ya bagaimana pemerintah begitu merangsang dan stimulasi masyarakat ya. Benar, walaupun hanya minyak goreng, tapi bukan itu yang kita inginkan. Tapi karena vaksinasinya itu ya. Iya, kesadarannya itu. Oke, baik. Nah ini ada lagi yang bertanya, saya bacakan sebelum saya tutup kebersamaan kita ini. Selamat pagi untuk ketiga narasumber nih. Saya ingin tahu pendapat dari ketiga narasumber masing-masing ya, dari Bu Dokter, Pak Afian dan juga Pak Elias. Ini euforia dari kedatangan Pak Presiden ya. Kita lihat kota kita mulai kelihatan cantik, berbagai pembenahan sudah dilakukan. Tapi semoga saja tidak hanya berakhir sampai di sini, tetapi semangat ini akan terus ada. Kami masyarakat tentu senang, bahagia sekali. Ini prestasi, salut untuk semua pihak, untuk pemerintah dan juga untuk
segala pihak yang sudah mensukseskan sehingga Pak Presiden ini datang. Tapi yang saya ingin tahu nih, seperti apa komitmen dari masing-masing narasumber ini, mungkin bisa mewakili lembaganya, agar euforia ini jangan habis sampai di sini, tapi semangat Pancasila akan terus ada. Apalagi kita bicara tentang kebangkitan nasional. Jangan sampai bangkit pada 1 Juni, 2 Juni dan seterusnya tidur lagi nih. Pingsan lagi. Oke, Pak Robert yang ada di Wolo Baru. Oke, gimana? Pak Afian dulu. Baik, terima kasih Om Robert ya. Saya kira semangat kebangkitan nasional ini terus menyemangati kita semua ya. 1 Juni yang atau 20 Mei kali ini dan berdekatan dengan waktu itu tanggal 1 Juni Presiden akan ke Ende. Kita Kabupaten Ende mempunyai euforia lebih ya, kedatangan orang nomor 1. Nah, hajatan nasional berdekatan ini mesti menyemangati kita semua. Saya pastikan bahwa Kota Ende ini akan terus ditata oleh pemerintah dan juga di seluruh Kabupaten Ende. Tentunya tidak sekaligus karena anggaran kita juga terbatas. Secara bertahap semua kita akan jangkau di semua tempat untuk kita atur, terutama dari sisi infrastruktur yang jalan kabupaten ini masih banyak yang harus kita sentuh. Kemudian dari aspek pendidikan, kesehatan. Jadi momentum 1 Juni dan momentum kebangkitan nasional ini harus menjadi ruang evaluasi bagi terutama kami di pemerintah dalam membenahi semua aspek yang secara nyata diperlihatkan bahwa butuh pembenahan, perbaikan di waktu dan kesempatan yang akan datang. Jadi saya pastikan bahwa semangat kebangkitan ini akan terus menggelora, terutama kita yang menjadi kota Pancasila ini. Dan Pak Robert juga harusnya bisa menjadi role model ya di tempatnya Pak Robert juga nih ya. Iya dong. Harus kobarkan semangat nih. Jangan hanya minta kepada Bu Dokter, kepada Pak Ovian dan Pak Elias ya. Oke, baik. Nah kalau Pak Elias bagaimana menanggapi hal ini? Baik, pertama untuk kedatangan Jokowi ini kan hanya dalam konteks perayaan 1 Juni. Gitu. Jadi memang kita berharap banyak bahwa kehadiran orang nomor 1 ke sini bahwa perubahan Ende untuk banyak hal soal eksistensi Ende sebagai kota sejarah lahirnya Pancasila dan pengakuan Indonesia dan dunia internasional dan macam-macam. Tapi yang paling penting adalah momen kehadiran Presiden ke sini mendorong masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pemerintah sampai ke tingkat masyarakat atas rumput. Penghayatan nilai-nilai Pancasila itu harus lebih jelas gitu. Ya, dan sampai kita hanya sekedar sebuah perayaan saja, tapi implementasi nilai-nilai Pancasila itu justru kabur di tanah kelahiran Pancasila. Itu yang harus diperhatikan. Itu pertama. Yang kedua, pelonggaran yang didorong oleh pemerintah, oleh Presiden ini sebenarnya menggeser pola penanganan pandemi ini dari pendekatan sanksi, pendekatan hukum, ya, pendekatan kebijakan semata kepada pendekatan kesadaran kolektif. Itu yang harus ditekankan. Kalau ketika masyarakat sudah mulai sadar menerapkan protokol kesehatan tanpa melihat soal ini, dan yang paling penting lihat soal kebutuhan dan fakta-faktanya, maka kita yakin persoalan ini akan segera berakhir dan kita harus bangkit untuk keluar dari keterpurukan ini. Jadi konteksnya di situ. Jadi bukan soal bahwa kebijakan ini aku lalu memenuhi persoalan baru. Kalau seandainya kesadaran kolektifnya tidak cukup kuat, ya pasti. Tapi kalau kesadaran kolektifnya juga semakin menguat di lingkungan mana saja, kita yakin bahwa jalan menuju kesadaran bersama itu dibuka melalui pendekatan pelonggaran-pelonggaran ini. Ini dua hal penting. Jadi satu dari sisi soal kehadiran itu, kehadiran Presiden itu harus dimaknai lebih
soal penghayatan nilai Pancasila di semua instrumen penyelenggaraan negara ini, ya dari pemerintah, rakyat juga, lalu yang berikut dalam konteks bisa membangun kekuatan kesadaran kolektif. Dua hal itu, Bu Wendy. Oke, Terima baik. kasih. Jadi memang kebangkitan nasional ini juga bisa menjadi momentum ya, berkelanjutan ya, bukan hanya habis di hari ini saja. Yang terakhir Bu Dokter, juga nanti Pak Fian dan Pak Elias ya, mungkin bisa disampaikan statement closingnya nih ya, untuk kebangkitan nasional kita, kemudian jalan kedatangan RI 1 seperti apa, bagaimana juga untuk terus mengamalkan nilai Pancasila sehingga kita bisa bangkit, kita pulih bangsa kita, negara kita, kota kita, dan kita sendiri dari pandemi COVID-19. Dimulai dari Bu Dokter, Om Fian, dan Pak Elias yang terakhir. Silakan. Ya, betul Mbak Femi. Jadi saya setuju dengan pernyataan Mbak Femi bahwa kita harus komitmen dari masyarakat, pemerintah dalam hal ini, pemerintahan, eksekutif dan legislatif. Itu harus. Dan Pak Robert juga saya lihat kalau dari pertanyaan yang diajukan pasti seorang yang konsisten, kritis, konsisten, komitmen tinggi, saya yakin itu untuk Pak Robert ya. Jadi selamat pagi Pak Robert. Jadi kita memang patut berbangga untuk event nasional yang baru ditetapkan menjadi event nasional 1 Juni di ND ini, yang sudah di SK-kan itu oleh BPIP ya, nggak salah itu bahwa yang datang nanti bukan hanya presiden, tetapi ada presiden, ketua MPR, bahkan beliau nanti yang akan membaca undang-undangnya adalah ketua MPR RI. Jadi ada Bapak Presiden, ada Ketua MPR RI, ada Ketua DPR RI, ada Ketua Dewas Pengarah BPIP, ada Kepala BPIP, ada 7 menteri. Menko Polhukam, Menko PMK, Mensesnek, Menhan, Menlu, Mendagri, Menparekraf, kemudian ada Seskap, ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Pangdam 9 Udayana, ada Gubernur NTT, ada Kapolda NTT, ada Paspamres seluruhnya, Forkompimda Provinsi se-NTT, Bapak Bupati Wali Kota se-NTT, para Dandim se-NTT, para Kapolres se-NTT, Forkompimda Kabupaten ND, para anggota DPRD Kabupaten ND, dan peleton-peleton protokol TNI, AD, AU, RI dan sebagainya, Polri dan sebagainya. Ya, jadi kita patut berbangga. Jadi orang-orang benar-benar event nasional yang dipindahkan dari Jakarta ke ND. Itu sangat kalau kita bilang euforia itu wajar. Tetapi memang betul seperti Pak Robert katakan, jangan hanya ini 1 Juni kemudian 2 Juninya pingsan kembali. Jadi mati suri ya. Mati suri. Jadi kalau menurut saya ini adalah event yang tepat dari keterpurukan kita 2 tahun belakangan ini karena Covid, kita bangkit kembali untuk menata kembali dari seluruh segi dari berbagai bidang termasuk juga infrastruktur dan kesehatan dan sebagainya. Jadi event ini akan menjadi momen penting untuk kita bangkit kembali. Dan saya rasa komitmen ini bukan hanya dari pemerintah saja, dari eksekutif maupun dari legislatif, tetapi kami butuh komitmen juga dari masyarakat. Jadi kita bersama-sama. Jadi saling mengkritik itu saya rasa kalau kritik membangun sangat bagus. Tetapi jangan saling salah menyalahkan dan saling menghujat. Intinya di sini adalah komitmen bersama. Kalau menurut saya kalau saya seorang dokter ya, jadi saya cukup bangga sebenarnya dengan kebangkitan nasional yang saya baca adalah bermula dari 20 Mei 1908 oleh organisasi Budi Utomo oleh Dr. Wahidin Sudiroudus dan Dr. Budi Utomo. Jadi seorang dokter itu, jadi saya merasa bahwa pendahulunya kita saja sudah nasionalisnya ini untuk mencapai kemerdekaan. Kita yang dikasih kemerdekaan ini harus memanfaatkan dan mengisi ini dengan baik. Bagaimana menjalankan, kalau saya diberi kepercayaan kepada Kadis Kesehatan, ya bagaimana tentang kesehatan Kabupaten ND. Ya closingnya statement saya adalah komitmen itu harus dari masyarakat dan pemerintahan, eksekutif dan legislatif. Dan juga kalau saya bisa mengumpamakan Mbak Femi, kalau kita ini kalau awalnya tidak sadar, pasti kita masuk ICU. Kalau di kami di rumah sakit. Kemudian kalau kita sudah sadar, kita bisa pulang ataupun bisa pindah ke ruangan biasa. Jangan sampai dari ruangan biasa atau dari rumah kembali ke ICU. Dari sadar ke tidak sadar. Ya, ini yang sehat ini artinya dari kesadaran komitmen yang bagus, kesadaran tentang prokes dan sebagainya itu kita harus jaga selamanya, bukan hanya 1 Juni. Gitu. Oke, baik. Ini komitmen Bu Dokter nih luar biasa sekali. Kalau Pak Fian, seperti apa? Baik, sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten ND, saya sih bangga. Pertama,
sudah 2 event kita menjadi event nasional, Parade Kebangsaan dan Festival dan Nobel Mutu. Kemudian yang ketiga ini peringatan 1 Juni. Kalau benar SK-nya menjadi, mudah-mudahan peringatan ini akan Continue terus ya. terus di ND. Dan bagi saya itu sebuah prestasi. Makin banyak orang pusat distribusi pengetahuan, distribusi tentunya akan diikuti dengan distribusi anggaran yang cukup ke kabupaten ini, sehingga berkat yang ini merupakan buah usaha dari pemerintah Kabupaten Ende yang setiap waktu harus dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten Ende, termasuk bidang usaha, bidang ekonomi, dan lain-lain di Kabupaten Ende ini. Semoga persembahan kecil dari Kabupaten Ende ini menjadi berkat untuk kita semua. Oke. Ini kota ini benar-benar ditantang nih Bu Dokter ya. Skala nasional nih. Pak Elias silakan yang singkat. Baik, singkat saja ya. Saya pikir pertama ini momen kebangkitan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kenang spirit kebangkitan ini untuk kita menata kembali seluruh sisi kehidupan kita dengan visi yang baru, harapan baru, lalu kemudian juga komitmen baru. Dan yang berikut dalam kaitan dengan kehadiran Presiden, saya pikir kita dorong supaya event ini berjalan dengan lancar, lalu meninggalkan sesuatu manfaat yang berkelanjutan untuk rakyat Kabupaten Ende, untuk NTT, dan untuk Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar berakhir pada soal seremonial atau perayaan, tapi yang lebih penting makna di balik perayaan ini untuk keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Elias ya sudah bersama kita dalam dialog interaktif spesial Hari Kebangkitan Nasional. Ini komitmen bersama tentu menjadi tugas kita bersama juga ya, tidak selesai di teori saja tapi kita akan praktekkan nih. Bu Dokter terima kasih sudah hadir bersama di siang hari ini. Pak Fian terima kasih sudah hadir bersama, dan pendengar terima kasih juga untuk Anda yang terus bersama kami program 1 RRI Radio Tengah Bencana COVID-19.